Halo sahabat Netre, bagaimana kabar kalian seminggu ini? Semoga semuanya berjalan sesuai apa yang kalian rencanakan. Kalau biasanya melek politik dibawain sama cewek-cewek, sekarang giliran saya nih, Ananditya Paradi. Dan jangan cuma ditonton videonya, tapi like, komen, dan subscribe ya, biar makin melek lagi soal politik. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung bahas topik di episode kali ini. Jakarta International Stadium atau JIS kembali menjadi fokus pemberitaan media daring. Setelah di awal tahun kemarin heboh konser 30 tahun Dewa 19. Kali ini Stadium JIS tengah dipersiapkan untuk menjadi venue pagelaran Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dengan menggunakan kata kunci Stadion JIS, Netre memantau pemberitaan media daring dan menemukan 924 artikel selama periode pemantauan. Kategori olahraga mendominasi pemantauan dengan 66% pemberitaan atau 825 artikel. Disusul kategori pemerintahan dengan 22% atau sebanyak 282 artikel. Sementara kategori politik juga mendapat perhatian ketika membahas keberadaan Stadion JIS. Setidaknya sebanyak 83 artikel merupakan berita yang membahas topik politik. Sementara itu, untuk portal berita yang paling banyak membahas topik ini terpantau adalah portal Detik, yakni sebanyak 116 artikel. Posisi kedua ada Fajarko dengan 87 artikel dan terpaut tipis di bawahnya terdapat Radar Aktual dengan 80 artikel di posisi ketiga. Pada pemantauan kosakata, kata rumput stadion dan FIFA kerap muncul dalam periode pemantauan. Rumput di JIS dianggap tak sesuai dengan standar FIFA. Mengutip pemberitaan CNN Indonesia, Erick Thohir menyatakan bahwa rumput hibrida di JIS sudah sesuai dengan standar FIFA. Namun, pertumbuhan rumput di sebagian lapangan bermasalah karena diklaim ada permasalahan pada media tanam dan kurangnya pencahayaan matahari yang masuk. Selain menyoroti masalah perumputan, hal lain yang juga menjadi concern adalah fasilitas parkir yang tidak memadai. Bahkan, ada sebagian warga sekitar JIS yang mengaku lahan rumahnya dipakai untuk parkir oleh para pengunjung JIS. Bus para atlet pun tidak cukup masuk ke area parkir karena gerbang masuk area parkir barat hanya setinggi 3,5 meter. Selain menyoroti perihal rumput yang belum menjadi standar FIFA dan tidak memadainya lahan parkir pada area JIS, nama Anies Baswedan tak luput jadi sorotan. Hal ini dikarenakan Anieslah yang melanjutkan konstruksi pembangunan JIS dari era Gubernur Jarod Saiful Hidayat pada 2017 silam hingga diresmikan pada 2022 lalu. Berita negatif terhadap JIS yang juga menyeret nama Anies Baswedan justru menimbulkan spekulasi adanya aroma politik dalam kabar ini. Soalnya nih, pemberitaan tersebut tak lantas memberikan sentimen negatif terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi, pemberitaan miring ini diduga untuk mencari celah kekurangan untuk menjegal langkah Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di 2024. Merespon hal tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menampik adanya isu politisasi Capres Anies Baswedan karena timnya juga akan mengkaji 22 stadion lain dalam rangka persiapan Piala Dunia U17. Selain ramai diperbincangkan dan diberitakan pada sejumlah media massa online, Netre juga memantau kehebohan JIS pada kanal YouTube. Unggahan konten terkait isu JIS ternyata nggak kalah ramai dari pemberitaan media online loh teman-teman. Dengan kata kunci dan periode yang sama, sebanyak 367 video dengan viewer sebanyak 5 juta penonton, total like sebanyak 61,3 ribu, dan memperoleh komentar sebanyak 51,3 ribu. Intensitas unggahan sejak awal periode masih sangat terlihat fluktuatif, namun terjadi peningkatan pada 3 Juli 2023 dan puncaknya pada 5 Juli 2023, di mana ada 111 video yang diunggah. Channel YouTube yang paling banyak membahas topik JIS adalah kanal TV One News. Kanal tersebut mendapatkan 920.863 impresi. Untuk video terpopuler datang dari kanal Indonesia Lawyers Club dengan video berjudul Menteri Basuki, Stadion JIS tak sesuai standar FIFA, upaya menghapus karya Anies. Video ini memperoleh 9.300-an likes, 584.000 viewers, dan sebanyak 13.000 lebih komentar yang masuk. Sementara video kedua yang juga tinggi ada dari kanal TV One News, di mana menampilkan dialog antara Wasekjen DPP PSI Dede Prayudi, AFC Safety Officer Nugroho Setiawan, dan pendukung Anies Giz Khalifa. Video ini mendapatkan 4.600 lebih komentar warganet YouTube, mulai dari sindiran sinis kepada politikus hingga ketidakpercayaan warganet terhadap PSSI. Faktor yang membuat Anies Baswedan terseret adalah karena ia merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga ikut andil dalam melanjutkan proyek JIS hingga selesai pada 2022 silam. Saksikan terus Melek Politik pada channel Netre untuk selalu mendapatkan informasi-informasi dan pengetahuan politik jelang pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang. Akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa pada episode berikutnya.